Kita akan mendengarkan, saya nggak mau berpanjang lebar, langsung aja ke Aswin untuk mengenalkan ya Polanyi, pemikirannya, dan mungkin juga siapa Polanyi ini, karena mungkin tidak semua orang tahu. Oke, silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Sony. Selamat malam rekan-rekan semua. Kesempatan yang langka juga ini membuka JLS tahun 2022. Nah, pada kesempatan ini saya akan men-sharingkan apa yang menjadi bahan tesis saya untuk menyelesaikan magister di Bidakara. Ini dalam masa proses yang ups and downs gitu ya, panjang juga, malu juga sebenarnya untuk bercerita dalam proses, tapi ya kira beres juga. Ini bukunya sampai berantakan kayak gitu. Jadi ya ini 4 tahun lalu ya, jadi ya sudah lama nggak bongkar-bongkar ini, sampai akhirnya saya buka-buka lagi. Nah, latar belakang sedikit, ya ketertarikan saya terutama kepada Polanyi ini waktu itu melihat buku baru ya. Kalau di Perpus Bidakara itu kan ada salah satu lemari etalase yang menayangkan buku baru, gitu kan. Nah, ini saya lihat buku yang sebelah kanan itu. Nah, ada tulisan saintis itu yang menarik saya gitu, karena ya latar belakang saya dari fisika gitu ya, jadi memang arah filsafatnya memang lebih nyaman yang lebih berhubungan dengan ilmu-ilmu alam. Gitu. Nah, saya pikir inilah mungkin yang bisa saya menjadikan proyek penulisan tesis gitu kan. Ya emang akhirnya saya kerjakan. Karena sebelumnya dulu masuk Bidakara ada hal lain, misi lain sebenarnya untuk menulis yang lain. Tapi ketika melihat buku yang sebelah kanan ini yang ditulis oleh William Taussig Scott, seorang fisikawan, namun dia tidak rampung mengerjakan buku ini. Dia mulai tahun 77, stop tahun 94. Panjang, dia mengembara dari Eropa, Amerika, Inggris untuk menemukan bahan-bahan. Sampai akhirnya tidak sanggup, vakum, lalu 97 dilanjutkan oleh seorang Jesuit, Martin Molesky, SJ. Sampai akhirnya terbit tahun, lupa saya, akhirnya dituliskan oleh Molesky. Dan selesai oleh dia. Jadi sepertinya ya agak kemiripan juga. Saya mengerjakan ini sama itu butuh waktu panjang juga sampai kita selesai gitu. Nah, inilah yang mau saya sharing ke teman-teman. Jadi ini sifatnya bukan memberi kuliah, tapi men-sharingkan apa yang pernah saya telusuri, dan ini sebagai sebuah pemantik diskusi saja. Oke. Ada 3 bagian besar. Ya, penting untuk mengetahui biografi karena dari perjalanan kehidupan Polanyi ini ya kita bisa melihat perkembangan intelektualnya gitu. Tercermin dalam proyek filosofisnya dalam epistemologi yang disebut sebagai personal knowledge. Lalu nanti diberi sedikit pancingan apa implikasi relevansi dari epistemologi Polanyi ini. Perjalanan hidup Polanyi ya terangkum dalam 3 negara ini ya, Hungaria, Jerman, dan Inggris. Di Hungaria dia lahir di tengah keluarga Yahudi. Tahun 91. Nah, studi awalnya adalah dia ambil kedokteran. Karena mungkin dalam saat itu perang dunia ke-1 ya, situasi Eropa saat itu lebih butuh dokter. Nah, di tengah-tengah studi kedokteran tahun 12 dia mengambil semester musim panas di Jerman. Itu ambil kuliah tentang ilmu kimia fisik di Karlsruhe. Nah, inilah yang akhirnya menjadi area profesional Polanyi sebagai ilmuwan, sebagai saintis nantinya. Tapi dia selesai studi kedokterannya, menjadi dokter. Setelah itu kembali lagi ke Jerman untuk ya mendalami ilmu kimia fisiknya. Nah, ada babak penting selama di Hungaria,
tadi sudah disinggung dalam percakapan informal kita, nama Karl Polanyi, kakaknya. Dan memang di keluarga ini mereka dengan Karl itu membentuk suatu klub diskusi yang disebut sebagai Galilei Circle. Ya, di sini mereka membahas banyak hal ya. Nah, ini memang contoh keluarga yang senang membicarakan keilmuan banyak hal. Nantinya Karl Polanyi ini menjadi orang penting juga ya. Tadi disebut salah satu rekan kita menulis tesis tentang Karl Polanyi gitu. Saya menulis tentang Polanyi, Michael Polanyi adiknya. Nah, meletus Perang Dunia ke-1 lalu Michael Polanyi menjadi sukarelawan dokter di Angkatan Bersenjata Austria-Hungaria. Sambil menjadi dokter, dia juga terus meneliti tentang kimia fisik, sampai akhirnya dia memutuskan untuk mengambil ijazah formal sebagai dokter PhD di Universitas Budapest dengan disertasi Adsorption of Gases by Solid Non-Volatile Absorbent. Nah, bidang kimia fisik absorpsi gas inilah yang menjadi fokus Polanyi. Dalam masa ini, kalau membaca biografi komprehensi yang ditulis oleh tadi Scott dengan Moleski, ada catatan di situ dia sempat berkorespondensi dengan Albert Einstein. Jadi tahun 1911-an itu ya, selama di Jerman. Nah, ada catatan dokumentasi surat dari Einstein ke Polanyi yang mengapresiasi kerja Polanyi dalam penelitian absorpsi. Nah, itulah momen penting Polanyi merasa dirinya sebagai seorang ilmuwan. Karena mungkin di saat itu Einstein sudah punya nama besar, jadi dia seperti mendapat pengakuan dari Albert Einstein. Ya, selama antara 1913-1917 ini, Polanyi juga banyak berkorespondensi dengan ya tokoh-tokoh penting di dunia kimia absorpsi. Jadi bisa dikatakan kiprah dia di area situ ya tidak periferal, tapi memang masuk ke intinya gitu. Nah, karena jadi di masa itu dia sudah tidak terlalu lagi mengurusi ilmu kedokterannya. Jadi dia banyak berkutat tentang penelitian kimia, lalu memutuskan pindah ke Jerman karena mungkin iklim penelitian di Jerman untuk kimia fisik lebih kondusif. Nah, di sini yang menarik, Polanyi sebagai seorang Yahudi akhirnya menerima baptisan, sakramen pembaptisan dari Gereja Katolik Roma. Nah, momen ini penting juga, menjadi pengaruh juga dalam konsepsi epistemologi Polanyi, pengalaman religius dia. Di belakangan, setelah dibaptis sebagai seorang Katolik, Polanyi di usia senjanya lebih mengapresiasi ajaran-ajaran Protestan, terutama dari Paul Tillich. Dia sampai mengklaim bahwa skema penebusan dari Paulus itu mirip dengan epistemologinya. Nanti di belakang akan ditunjukkan. Ya, jadi dia pindah ke Jerman tahun 1919, melanjutkan penelitian, karena di sana dia ada grup penelitian yang meneliti tentang kecepatan reaksi kimia, sambil juga terus meneliti dari adsorpsi. Nah, lalu ada yang membajak dalam tanda kutip dia, seorang tokoh, untuk pindah ke lembaga baru, Institut Serat, Kimia Serat, dari Karlsruhe ke Berlin. Elektrokimia. Jadi selama di Jerman, Polanyi banyak berkutat penelitian kimia. Tapi sayangnya banyak ada komentar juga kenapa Polanyi tidak memperoleh Nobel dalam kimia, karena kontribusinya banyak juga di keilmuan itu. Tapi rupanya
Nobel itu akhirnya diterima, ya bukan karena bapaknya, tapi anaknya untuk penelitian lain oleh John Polanyi. Jadi memang keluarga ini tadi disebut Mas Sony, keluarga yang ya hebat ya. Keluarga ilmuwan semua, bahkan istrinya Polanyi ini adalah seorang doktor dalam ilmu teknik kimia. Sempat menulis buku textbook Atomic Reaction yang menjadi penanda puncak karirnya dalam bidang riset kimia fisik. Nah, di tahun-tahun 30-an ini, Polanyi juga melakukan perjalanan gitu, ke Inggris, dan akhirnya dia mendapat tawaran di Universitas Manchester. Tapi tawaran itu tidak langsung diambilnya, karena berpikir iklim Jerman lebih cocok bagi dirinya ketimbang Inggris yang lebih gloomy gitu ya saat itu. Tapi karena perang, terpaksa dia harus hijrah ke Inggris. Dari Institut Kaiser Wilhelm di Berlin, dia memboyong semua peralatan eksperimennya ke Universitas Manchester. Jadi posisi yang ditawarkan di Manchester juga masih terkait dengan penelitian kimia gitu ya, absorpsi. Nah, di masa-masa di Inggris ini, Polanyi juga banyak memberikan kuliah-kuliah ya, sampai diundang ke Amerika juga, dan akhirnya terus melakukan perjalanan ke negara-negara Eropa Timur, dan dia melihat. Jadi yang meresahkan Polanyi itu adalah karena komunisme dan juga totalitarianisme Nazi. Sebenarnya epistemologinya ini adalah reaksi terhadap karakter kekerasan dari dua rezim itu, komunisme dan Nazi. Lalu dia menulis tentang ekonomi, respon terhadap komunisme. 35. Lalu tahun 40-an ada kelompok ilmuwan kiri gitu ya di Inggris saat itu. Polanyi berpendapat ya saat itu memang di negara-negara komunis orientasi penelitian ilmuwan itu ditentukan oleh partai ya. Mirip-mirip kali dengan zaman sekarang BRIN kali. Nah, Polanyi sangat tidak setuju dengan hal itu. Jadi bagi dia penelitian itu adalah sebuah freedom. Jadi dia tidak setuju ada diatur-atur oleh suatu kekuasaan. Nah, disinilah turning point dia paling ke filsafat. Lalu dia menjadi anggota Royal Society. Ini adalah lembaga yang dihormati ya di tengah ilmu alam, Royal Society, Everest. Lalu tahun 47 mendapat undangan untuk memberikan kuliah Gifford Lectures di English Aberdeen. Nah, mempersiapkan itu butuh beberapa tahun bagi Polanyi, sampai akhirnya dia memberi kuliah, dan bahan dari situlah akhirnya dikembangkan menjadi buku personal knowledge yang menjadi magnum opus atas epistemologi Polanyi. Dan menjadi bahan utama saya untuk menulis tesis ini. Nah, karena Polanyi banyak berkecimpung tidak lagi di ilmu kimia, tapi banyak concern ke ilmu sosial, ekonomi, filsafat, sampai akhirnya memberi kuliah Gifford Lectures yang biasanya ini adalah kuliah-kuliah tentang keagamaan gitu ya di Aberdeen, Skotlandia. Lalu ditawarkan posisi baru, itu sebagai profesor ilmu sosial di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Jadi officially dalam tanda kutip Polanyi sudah menjadi seorang tokoh dalam ilmu humaniora ya di sini ya. Terus kemudian mendapat undangan dari Universitas Oxford, Senior Research Fellow. Nah, di sini Polanyi menuliskan pengalaman yang sungguh sedih juga, karena di saat itu di Oxford itu kan banyak tokoh-tokoh positivis ya, Ryle, ya, linguistik ya filsafat bahasa ya. Dan gaya filsafat Polanyi ini
menurut tokoh-tokoh itu tidak jelas. Dan makanya tidak diwaro atau diabaikan. Nah, disitulah Polanyi benar-benar kecewa. Ya, karena semua kan di situ mazhabnya mazhab positivis ya, yang akhirnya menjadi analis bahasa, sementara Polanyi ya dengan latar belakangnya dokter, kimia, lalu ke ekonomi dan seterusnya, ya itu dia. Lalu sampai akhirnya dia meninggal tahun 76 di Inggris. Oke, jadi bagi saya ini penting untuk memahami alur perjalanan hidup Polanyi dengan intelektual sampai akhirnya dia punya posisi epistemologinya seperti apa. Nah, ada 3 kerangka untuk memahami epistemologi Polanyi ini secara sekuensial ya. Dia strateginya membongkar dulu apa yang keliru dari positivisme. Dari situ lalu dia menyusun konsepsi epistemologinya, struktur pengetahuan. Nah, dari situ disinilah kontribusi Polanyi dalam epistemologi. Dia menunjukkan, ya ini terminologi yang saya buat ya, dimensi eksistensial. Menunjukkan unsur-unsur personal, karena unsur-unsur manusia dalam konstruksi pengetahuan. Kekeliruan positivisme. Nah, Polanyi di sini sudah dengan tegas men-statement proyek filosofis adalah menolak keberjarakan ilmiah, yang disebut sebagai objektivisme. Menolak keberjarakan ilmiah. Baginya, ideal keberjarakan ilmiah ini memiliki pengaruh yang merusak terhadap pandangan di luar sains, yaitu tadi ke agama, ke moral, ke etika, seni. Implikasinya ke situ. Nah, makanya Polanyi hendak memulihkan pandangan keliru seperti ini atas pengetahuan sehingga akhirnya bisa menjadi lebih sehat. Nah, makanya ada salah satu tokoh, Harry Porst, salah satu tokoh penting dalam studi Polanyi, memberi metafora terhadap Polanyi ini sebagai seorang dokter. Ya mungkin tidak salah juga karena memang karir Polanyi kan sebenarnya sebagai dokter gitu ya. Nah maka bagi Polanyi karena positivisme ini yang sangat teguh, sangat saklek, absolut dengan keberjarakan ilmiahnya, maka Polanyi merasa perlu untuk membangun ideal pengetahuan alternatif. Panjang sekali Polanyi untuk mengurai ini ya. Salah satu yang pertama ditunjukkan dia adalah melalui Laplace. Dengan pandangan mekanistiknya. Waktu itu waktu Mas Oni sharing ini Laplace ini meradikalkan pandangan mekanistik Newtonian. Gitu ya. Nah, ini saya kutip, Polanyi mengambil kutipan ini. Menurut Laplace, pada suatu momen seorang intelijensia dapat mengetahui semua gaya yang menggerakkan alam semesta, serta posisi entitas penyusun alam semesta, akan dapat menerapkan formula yang sama pada gerak objek yang lebih besar di alam semesta, serta dapat pada atom lebih ringan. Jadi intinya Laplace mengatakan semua ini predictable jika kita mengetahui initial condition. Sangat deterministik. Tidak ada yang di luar itu. Nah, inilah mekanistik implikasi dari pandangan Laplace. Salah satunya yang ditunjukkan oleh Polanyi. Lalu analis Polanyi mengatakan karena pandangan yang demikian, semua serba mekanistik, serba positivistik, ini memunculkan apa yang disebut Polanyi dengan gejala dinamo objektif coupling yang menjadi corak rezim kekuasaan politis pada abad ke-20. Yaitu di sini adalah representasi dari komunisme dan rezim totalitarisme Nazi.
Nah, ini sebenarnya menarik juga. Jadi para tokoh-tokoh penulis tentang Polanyi tidak banyak yang membahas lebih jauh tentang terminologi ini, Dynamo Objective Coupling, selain yang muncul di buku Personal Knowledge. Harry Force tidak ada, Harry Prost tidak ada, Green tidak ada, Mitchell tidak ada. Nah, memang agak-agak lama saya merenungkan kata ini ya. Jadi intinya pandangan mekanistik dan positivistik ini mempengaruhi komunisme ya, karena mereka berdasar sains gitu ya, dengan obsesi moralistik, dan akhirnya ini menjadi hal yang destruktif. Misalnya gini, maksud saya, komunisme itu cita-citanya adalah emansipasi, tapi akhirnya menimbulkan pertumpahan darah. Jadi di Soviet, di Cina. Nah, itulah yang bagi Polanyi masalah. Obsesi saintifik dengan cita-cita moralistik, tapi destruktif. Kira-kira seperti itu. Dalam Nazi, ya mereka kan juga berdasarkan sains ya. Saya ingat terakhir saya nonton televisi itu ada salah satu unit dari SS yang menyelidiki tentang sejarah-sejarah, tapi cocokologi untuk bisa menjustifikasi begitu supernya ras Arya. Nah itu, jadi mereka punya landasan saintifik yang aneh dengan cita-cita yang moralistik gitu ya, dan akhirnya berdampak buruk, pertumpahan darah, membunuh orang, begitu kira-kira. Itu yang menjadi masalah bagi Polanyi. Nah, ini saya mendapat kutipan ini, Marjorie Green, salah satu sarjana pembahas Polanyi juga, yang bisa saya tangkap tentang keresahan Polanyi, tentang dampak implikasi dari pandangan saintifik yang terlalu positivistik. Dilema alam pikir modern bagi Polanyi lahir dari hubungan yang aneh antara dakwaan ilmiah dan dinamisme moral yang belum pernah ada sebelumnya, yang memunculkan aspirasi sosial politis abad sebelum-sebelumnya. Ya, jadi itu, kayak komunisme kan menggulingkan bourgeoisme, itu bernada moralistik, tapi akhirnya punya dampak yang buruk juga di luar domain sains. Dalam Marxisme ada obsesi ilmiah saintifik serta visi moral yang hendak membebaskan umat manusia dari ketertindasan akibat sistem kapitalisme. Nah, ini adalah salah satu wujud dinamo objective coupling. Nah, dinamo objective coupling ini memunculkan apa yang disebut Polanyi dengan moral inversion. Kutipan ini barangkali bisa mewakili apa yang dimaksud Polanyi dengan moral inversion dalam diri seseorang. Ketika cara tradisionalnya dalam memegang ideal moral telah hancur, hasrat moralnya kemudian dialihkan ke konsepsi mekanistik yang kaku akan manusia dan masyarakat. Jadi gini, moral inversion ini dia punya cita-cita moral, tapi pada akhirnya berekses buruk. Dia melihat orang lain yang tidak sepaham sebagai yang harus dihilangkan. Ya, emang tidak mudah untuk mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia, jadi saya tulis memang ini tidak diterjemahkan, tapi apa adanya saja gitu ya. Ya mungkin kalau dalam istilah Indonesia pembalikan moral, tapi ya mungkin belum jernih juga saya mengartikulasikannya, pembalikan moral ini. Jadi saya memahaminya orang dalam komunisme itu punya cita-cita moral emansipatoris, tapi tindakan-tindakannya jadi amoral, membunuh, menghilangkan orang, dan seterusnya.
Nah, moral inversion ini menurut analisis Polanyi tidak hanya sebagai terjadi pada seorang individu yang akhirnya menjadi nihilis, tapi juga akhirnya secara agregat menjadi sebuah karakter rezim politik. Ya, nihilis, gerakan revolusioner yang bertujuan pada penghancuran total masyarakat. Kalau dalam politis, dia jalannya adalah revolusi. Nah, itulah alur bagaimana Polanyi membongkar, menganalisis apa yang keliru dari positivisme berdasarkan pandangan scientific positivistik soal keberjarakan ilmiah. Dan akhirnya menurut Polanyi itu merusak komunisme dan Nazi. Dampak pada kemanusiaan. Nah, kemudian Polanyi menawarkan alternatif pengetahuan yang selain yang objektif itu. Katanya, kita butuh teori pengetahuan yang bisa menunjukkan kekeliruan skeptisisme positivistik dan membangun entitas pengetahuan yang dipandu oleh prinsip-prinsip yang lebih tinggi. Nah, strategi Polanyi untuk bisa mengkonstruk epistemologinya, dia mendapat insight dari psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt ini melihat bagaimana kita mengintegrasikan dari bagian-bagian menjadi sebuah persepsi dan akhirnya memiliki makna. Secara garis besar seperti itu. Cuman Polanyi memberi elemen baru. Nah, integrasi itu akhirnya dilakukan oleh manusia secara terampil. Nah, disitulah inti dari personal knowledge. Jadi ada elemen manusia yang mengkonstruk secara terampil. Jadi terampil ini juga adalah kata kunci bagi Polanyi. Dalam bahasa Inggris dia sering mengatakan itu ownership. Misalnya dia mengilustrasikan sebagai seorang wine tester. Nah, ini orang yang terampil. Dengan kecakapannya dia bisa menilai wine ini bermutu atau kurang bermutu. Jadi ada unsur keterampilan si subjek di situ. Lalu ini secara lebih spesifik, Polanyi menyebut sebagai tacit knowing. Ya, ini sebagai alternatif dari tadi pandangan positivistik yang sangat menekankan pada keberjarakan ilmiah. Di sini berarti si subjek dianggap tidak terlibat dalam konstruksi pengetahuannya. Nah, secara sederhana Polanyi mengatakan terlibat. Nah, inilah uraiannya. Bagaimana terlibat. Nah, tacit knowing ini juga agak sulit untuk dipadankan ke bahasa Indonesia. Cuma waktu itu ketika saya sedang menulis ini, saya sempat mampir ke Universitas Atmajaya, ketemu Pak Michael II, karena dalam literatur bahasa Indonesia, Pak Michael II adalah salah satu yang menulis tentang Michael Polanyi, menerjemahkan salah satu bukunya, Sejarah Manusia. Satu lagi adalah Romo Sudar. Jadi dua orang inilah yang di Indonesia yang pernah menulis tentang Polanyi sebagai sebuah karya terjemahan. Nah, menurut informasi dari Pak Michael II, tacit knowing ini diterjemahkan sebagai pengetahuan yang diam-diam. Infonya katanya itu dari Kees Bertens, koleganya di Atmajaya. Jadi untuk saat ini saya menerima terjemahan itu, tacit knowing sebagai pengetahuan yang diam-diam, tacit. Jadi dia sebuah pengetahuan yang tidak dapat dieksplisitkan seluruhnya. Jadi ada bayang-bayang di belakang. Makanya ada kutipan terkenal dari Polanyi soal tacit knowing, salah satu bukunya. You know more than you can tell. Anda tahu lebih banyak dari apa yang bisa Anda katakan. Kita tahu lebih banyak dari apa yang bisa kita jelaskan secara eksplisit dengan bahasa. Nah, bagi Polanyi ini suatu unsur akritikal.
dalam proses pembentukan pengetahuan manusia. Lalu polanya menganalisis. Nah, inilah kontribusi dia. Ada 2 level kesadaran. Yang lebih rendah disebut sebagai elemen subsidiar. Sedangkan yang lebih tinggi ada elemen vokal yang menyatukan. Nah, ini dia meramu dari gestalt tadi itu, ya, integrasi. Akhirnya menjadi suatu. Jadi yang ada di belakang itu adalah kesadaran subsidiar. Yang ada di depan itu adalah kesadaran vokal. Sebenarnya analisis ini juga rumit juga, karena ada tokoh lain ya. Di Harry Collins misalnya itu mengembangkan lebih jauh soal analisis ini. Vokal subsidiar ini menjadi suatu hal yang pelik juga. Nah, ilustrasinya seperti inilah. Ketika kita sedang mengetok palu ke dinding, ini sederhana ya. Kita memegang palu, memegang paku, tancapkan ke tembok, kita memegang palu. Nah, fokus kita adalah memukul palu ini ke paku. Tapi dengan segala upaya agar tangan kita tidak kepukul. Kesadaran vokal mengarahkan pukulan palu ke paku. Hingga akhirnya paku dapat tertancap ke dinding. Nah, kesadaran subsidiar kita berupaya agar jangan sampai palu memukul tangan kita. Nah, itulah dia, perpaduan antara subsidiar dan vokal. Lalu, ilustrasi lainnya misalnya ketika mengenali wajah. Ya. Ini disebut sebagai fisiognomi ya. Ketika kita melihat seorang, kok kayak pernah ketemu di mana ya? Nah, itu. Nah, vokal kita bekerja untuk mengingat-ingat. Vokal kita bekerja mengenali secara visual, indrawi dari mata kita. Subsidiar kita bekerja untuk membongkar memori-memori dan akhirnya mengkonstruk wajah siapakah itu, siapakah dia. Seperti itu kira-kira cara bekerja subsidiar dan vokal ini. Nah, ini semua bekerja di berbagai hal. Misalnya dalam apresiasi kita terhadap seni juga demikian. Nah, inilah cara bekerjanya pengetahuan. Nah, di situ muncul peran personal untuk mengintegrasikan sampai akhirnya kenal, oh, kamu si Anu ya? Nah, itu dia. Nah, ini bagi Polanyi mendasari atas yang praktis dan juga teoretis. Bagi Polanyi, artikulasi itu terdapat unsur tacit. Ya, kalau mungkin yang tak terungkap. Makanya Pater Kispes bilangnya yang diam-diam, samar-samar. Nah, ini kata kunci Polanyi juga, unspecifiable. Jadi bagi Polanyi tidak semua pengetahuan dapat dieksplisitkan. Nah, makanya Polanyi itu sangat senang pada Kurt Gödel, teorema ketidaklengkapan Gödel di matematika. Bentuk artikulasi lainnya mengandung dimensi tacit, yaitu kecakapan seseorang dalam melakukan sesuatu. Nah tadi, keterampilan, co-ownership. Tadi ilustrasi ya, wine tester, dia punya pengalaman, itu kan dasar pengetahuannya. Lalu dia berjumpa dengan suatu liquid, dikecap, vokalnya berusaha untuk menentukan ini enak atau tidak, lalu subsidiarnya bekerja untuk memilah-milah katalog dia soal anggur. Nah, akhirnya sampai dia punya putusan, oh ini anggur enak, atau ini anggur tidak enak. Lalu juga seorang dokter mendiagnosa penyakit pasiennya. Nah, disinilah akhirnya muncul kata seni. Seni berpolitik ya, sering kita dengar ya, seni berbagai hal. Nah, itu sebenarnya sangat Polanyian itu. Ya, seni. Ini semua tidak tereksplisitkan bagaimana caranya membuat masakan enak. Meskipun resep dipegang, tapi kan sentuhan lain
Ini bergantung pada kecakapan seorang, leadership. Nah, itu dia. Jadi di situ ada pengalaman, jam terbang, di samping soal ilmu. Nah, ini berlaku, ya, cara kerja pengetahuan ini berlaku untuk bidang-bidang lain, non-sains, seni, agama, dan etika. Nah, makanya pandangan Polanyi ini bisa diapresiasi oleh kalangan agamawan. Gitu. Analisis lebih lanjut soal pengetahuan ini. Jadi ini ada struktur from to. Ya tadi ya. From itu berarti mengorek, memilah-milah apa yang menjadi di belakang itu pengalaman, subsidiar, pada yang vokal, fokus ke depan. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada peran penting test. Ya gimana misalnya seorang tadi wine tester punya putusan, oh anggur ini mantap. Nah itu dia. Nah disinilah akhirnya penekanan manusia adalah subjek pengetahuan. Dia tidak semata-mata berjarak seperti yang dikatakan oleh positivisme. Nah inilah motivasi utama proyek epistemologi Polanyi. Saya kutip dari personal knowledge. Nah, bagi dia ini bukan menjadi hal subjektif ya, subjektivisme tidak. Jadi subjektif kontra objektif ala positivisme tidak. Nah, di sini muncul misalnya kata bertanggung jawab, ya. Dia tetap objektif karena kontak dengan realitas. Cuman di situ ada unsur keterampilan, tanggung jawab, passion, gairah, dan seterusnya. Inilah nanti akan ditunjukkan menjadi dimensi eksistensial. Tapi tidak terjebak pada subjektivisme. Nah, jadi ada fusi antara yang personal dan yang objektif sebagai personal knowledge. Oke, nah akan ditunjukkan tadi dimensi personal itu, dimensi eksistensial. Karena bagi Polanyi, dalam Menahu ada penerimaan eksistensial dengan membenamkan dwelling. Nah ini kata kunci Polanyi juga nih. Diri dalam proses Menahu yang mengintegrasikan kesadaran subsidiar dan kesadaran vokal. Indwelling ini adalah kata kunci karena orang harus tertanam. Nah, dia ada bicara juga soal tradisi ya. Ada komentar dulu pandangan paradigmatik dari Kuhnian itu dikatakan mengadopsi Polanyi. Karena kalau melihat secara timeline, ya pandangan Polanyi muncul terlebih dahulu, baru belakangan ada Thomas Kuhn. Ya, ada tradisi. Nah, ini cocok dengan lingkungan gereja ya. Dalam masa formasi misalnya calon imam gitu ya. Atau pendidikan calon-calon agamawan, teolog gitu ya. Jadi ada satu tradisi yang dijaga, diciptakan. Nah, inilah adalah kondisi tacit yang secara tidak langsung membentuk si cantrik yang nyantri di tempat itu dalam masa formasi. Bagi Polanyi dalam semua aktivitas kognitif selalu ada komitmen. Nah, ini salah satu tanggung jawab, komitmen. Nah, terus mengandung risiko. Nah, ini yang saya angkat dalam tulisan saya bahwa kata-kata komitmen, tanggung jawab, panggilan, passion itu menjadi elemen penting dalam proses Menahu gitu ya. Kalau dalam positivisme hal gitu tidak ada. Semuanya adalah objektif si Menahu berjarak terhadap pengetahuan. Gairah, passion. Ketika seorang
fokus dalam pemecahan masalah sampai akhirnya pada momen dia menemukan sesuatu, aha moment. Nah, ini sebenarnya cara kerja di ilmu alam juga kan. Ya, dia di situ indwelling dalam suatu situasi penelitian dalam grup itu. Disebutnya kegairahan heuristis. Jadi terus dan terus mencari jawaban baru. Sampai akhirnya dia pada penemuan. Discovery. Di situ ada suatu keintiman ya antara si ilmuwan dengan objek studinya gitu ya. Kalau kita baca profil-profil penemu Nobel, kayak gini bisa kita temukan ini. Ya, rata-rata Nobel itu kan di umur-umur 80 itu. Ya, sebenarnya yang diapresiasi oleh panitia kan catatan mereka atas kerja-kerja mereka di masa lalu gitu ya. Gitu. Kreatif, heuristis, kejaran ini. Nah, inilah kata-kata penting dalam epistemologi Polanyi yang menunjukkan keterlibatan personal. Oke, maaf saya potong, Aswin, bisa ya. Ini 10 atau 15 menit maksimal? Ya, ini terakhir. Oke. Nah, implikasi relevansi bisa kita lihat dalam etika, agama, seni, dan teknologi. Ya, tadi, kalau tadi bicara tanggung jawab, sebenarnya itu bisa berrelevansi dengan etika ya, tanggung jawab. Soal tanggung jawab, kewajiban melakukan sesuatu, dan seterusnya. Nah, lalu yang menarik dalam agama, jadi di sini tadi karena proses heuristis, dia tidak bisa menduga di ujung sana ketemu apa, dia tidak bisa prediksi. Dia akan menemukan dalam rentang berapa tahun kemudian, tidak. Itu adalah suatu yang contingent. Nah, di situ menurut dia mirip dengan skema penebusan Kristiani. Jadi ada grace, anugerah yang akhirnya ya itu menurut Polanyi paralel dengan momen ketika seorang ilmuwan menemukan sesuatu. Jadi ada suatu unsur kekuatan alam semesta yang akhirnya jadi di situ di lab itu ketemu sesuatu. Nah, ini mirip dengan skema kejatuhan dan penebusan dosa di Kristiani menurut Polanyi. Nah, makanya ini senang bagi para teolog, makanya dia bisa diapresiasi. Lalu seni. Polanyi pernah menulis artikel What is Painting. Nah, dia mengulas ini dengan mengajukan tadi konsepsi struktur pengetahuan kesadaran subsidiar, kesadaran vokal itu. Jadi ketika melihat lukisan, bekerja itu kesadaran subsidiar, kesadaran vokal. Sampai kita bisa mengapresiasi tulisan itu indahkah atau bagaimana. Lalu dalam teknologi, nah ini terkait dengan diskusi kemarin teman-teman di WhatsApp grup IKAP tentang AI, Artificial Intelligence. Nah ini persis Polanyi pernah ada momen tahun 1940-an berdiskusi langsung dengan Alan Turing. Ya Polanyi dalam posisi demikian, ya semua serba unspecifiable. Jadi AI itu pun dalam pandangan Polanyi machine learning itu diberi tripartite system seperti ini. Mind yaitu dari si manusia, mesin. Nah, si mesin ini sudah diberi fungsi tertentu, tujuan tertentu berdasarkan pikiran si programmer, si pembuat. Dia tidak bisa lebih dari itu. Tapi memang dalam perkembangan terakhir AI, yaitu tadi pertanyaan apakah AI ini bisa masuk ke area kesadaran, seperti manusia punya kesadaran. Seperti yang ditunjukkan oleh film iRobot. Akhirnya dia memberontak terhadap kreatornya. Nah, kalau dalam Polanyi, tidak. Semua tertutup bagi dia. Nah, ini sebagai penutup,
Ya tadi seperti saya bilang, perjalanan Polanyi dari seorang dokter menjadi seorang peneliti kimia, lalu komentator ekonomi, sosial politik, sampai akhirnya menjadi filsuf alam, terus diabaikan oleh para tokoh-tokoh penting positivis. Ya, seperti yang dikatakan oleh anaknya ini, peraih Nobel Kimia tahun 86. Michael dalam aktivitas intelektualnya memposisikan diri sebagai orang luar, outsider. Dia bekerja bertahun-tahun sebagai seorang amatir. Ya, dalam waktu senggang sebagai dokter. Nah, ini ketika meneliti tentang absorpsi di Jerman ya. Kemudian menjadi ekonom amatir. Karena dia sekedar komentator gitu ya. Karena yang paling meresahkan dia adalah kondisi perekonomian komunisme. Ketika dia di Inggris. Petugas hukum paten amatir, dan yang paling mencolok, filosof amatir. Apa arti dari amatiran ini? Banyak arti. Penghinaan yang amat sopan kepada para profesional. Keyakinan akan kemampuan spesial sebagai seorang outsider yang dapat melihat melampaui apa yang tidak dapat dan konvensi. Mungkin seperti kekaguman romantik akan koboi penyendiri. Ya, ini ditulis beberapa tahun setelah Polanyi meninggal, jadi dia diminta oleh jurnal ini, Tradition and Discovery, ini jurnal yang sekarang masih aktif untuk membahas pemikiran-pemikiran Polanyi. Ya, kira-kira demikian saja pemantik diskusinya, pointer-pointer. Oke, terima kasih banyak Aswin sudah membawa kita menyelami Polanyi. Mungkin saya hanya sedikit menggarisbawahi bahwa Polanyi ini anak zaman. Anak zamannya dia besar di masa positivis lagi heboh-hebohnya lah, lagi diagung-agungkannya, dan mencapai puncak mungkin kalau mau banyak dikomentari para sejarawan terutama, mungkin Perang Dunia Kedua dengan teknologi Jerman yang akhirnya ya kita tahu sendiri menyebabkan kehancuran yang luar biasa, dan kemudian juga masih diteruskan oleh Uni Soviet dengan juga sama positivistiknya. Mungkin ini menarik untuk melihat bahwa dari alam seperti itulah lahir seorang Polanyi.